Halo kawan pajak, selamat datang di podcastmu, podcastnya Malang Utara. Kali ini saya Caca, penyuluh pajak KPP Pratama Malang Utara akan memandu podcast pada kali ini. Podcastmu, podcastnya Malang Utara. Never stop sharing. Kali ini kita bersama tamu spesial yang akan kita tanya-tanya nih tentang terkait surat yang sering banget diterima oleh wajib pajak, yaitu SP2DK. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya SP2DK itu apa, kenapa dapat SP2DK, terus harus bagaimana nih kawan pajak ketika mendapatkan surat SP2DK ini. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yaitu account representatif dari KPP Pratama Malang Utara. Beliau sosok yang humble, pekerja keras, profesional, dan bisa dibilang nih beliau adalah pajak pedianya KPP Pratama Malang Utara, yaitu Mas Wahid Hasan. Baik, terima kasih Mbak Caca. Selamat pagi Mas Wahid. Selamat pagi Mbak Caca. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, mau perkenalkan diri dulu Mas Wahid. Baik, saya Ahmad Wahid Hasan, salah satu account representatif dari KPP Pratama Malang Utara. Nah, sebelum ngomongin tentang SP2DK nih, kita harus tahu AR atau account representatif itu apa sih? Mungkin kawan pajak di sini ada yang masih bingung nih, sebenarnya AR atau account representatif itu apa? Nah, AR sendiri itu sudah diatur oleh PMK nomor 45 tahun 2021 tentang account representatif pada kantor pelayanan pajak. Salah satu tugas AR ini adalah melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan juga tindak lanjut atas data perpajakan. Nah, salah satu tugas AR ini karena data perpajakan ini yaitu menerbitkan SP2DK. Betul sekali Mbak Caca. Nah, sebenarnya SP2DK itu apa? Gitu ya, sebetulnya secara singkat, SP2DK adalah surat permintaan penjelasan, data atau keterangan. Sederhananya dia adalah surat himbauan itu Mbak Caca. Oh, surat himbauan yang diberikan kepada wajib pajak. Betul sekali. Nah, sebenarnya isi dari SP2DK ini apa, Mas? Baik, sebetulnya SP2DK adalah permintaan keterangan atau penjelasan atas data yang disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pajak. Oh, gitu. Baik itu melalui SPT tahunan ataupun SPT masa. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Caca. Berarti SP2DK ini terkait data dan atau penjelasan ya? Betul sekali. Permintaan data dan atau penjelasan. Nah, kenapa wajib pajak ini bisa dapat nih SP2DK itu, Mas Wahid? Wajib pajak dapat himbauan atau SP2DK ini karena ada beberapa pertanyaan yang dari AR yang dirasa masih kurang cukup sehingga meminta penjelasan dari wajib pajak seperti itu Mbak Caca. Oh gitu, jadi memang dari SPT tahunan sendiri kan kalau sistem dari Indonesia itu self assessment ya, jadi memang wajib pajak untuk melaporkan sendiri hartanya, melaporkan sendiri pendapatannya juga. Nah itu juga karena mungkin ada perbedaan data. Betul gitu sekali ya Mas Mbak ya. Caca. Ada Iya. perbedaan data antara yang diterima oleh wajib pajak, yang diterima oleh DJP dan juga yang dilaporkan oleh wajib pajak, makanya AR ini perlu menerbitkan SP2DK untuk konfirmasi gitu ya Mas. Betul sekali, konfirmasi. Karena Konfirmasi ke wajib pajak. kita di Direktorat Jenderal Pajak itu ada data secara internal yang dilaporkan oleh wajib pajak sama laman transaksinya. Juga kita ada data eksternal yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah atau non-pemerintah Mbak Caca. Gitu. Sehingga untuk perbandingan data yang disampaikan dalam SPT tahunan ataupun SPT masa wajib pajak. Seperti itu Mbak Caca. Gitu. Tapi sebelum itu wajib pajak di sini kawan pajak juga harus mengkonfirmasi ya apakah surat yang diterima oleh kawan pajak ini benar-benar dari Direktorat Jenderal Pajak. Takutnya ada pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak sesuai nih, oh jangan-jangan ini surat palsu seperti itu. Nah, kawan pajak di sini juga bisa konfirmasi melalui kering pajak, yaitu di telepon 1.500-200 ya Mas. Betul Ya? sekali Mbak Caca. Nah, juga kadang-kadang di SP2DK itu pasti ada nomornya ya Mas, ya? Iya. Nomor AR yang bisa dihubungi terkait account representatif, terkait SP2DK itu Iya. tadi. Nah, kalau misalnya kawan pajak di sini udah dapet nih SP2DK itu, kira-kira respon yang harus dilakukan wajib pajak ini seperti apa Mas Wahid? Oh baik, saya sampaikan Mbak Caca ya, responnya harusnya seorang wajib pajak tatkala menerima himbauan atau SP2DK seyogianya. Yang pertama, dia menghubungi kontak person yang ada di surat himbauan tersebut, atau beliaunya bisa datang langsung ke kantor pajak di mana dia terdaftar untuk mengklarifikasi atas data atau keterangannya dimintakan penjelasan oleh seorang AR seperti itu. Jadi harus konfirmasi dulu bisa melalui surat yang ada di SP2DK. Betul sekali. Dan juga bisa datang ya. Datang juga seperti itu Mbak Caca.
Terus juga ada lagi nih pertanyaan Mas, Iya. kadang-kadang kita wajib pajak ini udah lapornya 2019 kan? Baik, Tapi kenapa dapat surat ini kok baru 2023 gitu? Oh, gitu. Biasanya seperti itu nih. baik kita sampaikan. Terkait hal itu, karena DJP ada pasal 13 ayat 5 Undang-Undang KUP yang mengatur bahwasanya daluarsa penetapan itu adalah 5 tahun, Mbak Caca. Hingga karena rentang 2019 menuju 2023 itu masih dalam koridor 5 tahun, maka DJP masih berhak untuk melakukan penerbitan himbauan atau klarifikasi yang wujudnya dalam bentuk SP2DK. Oh gitu, jadi memang wajib pajak ini juga harus menyimpan ya, Mas? Betul sekali. Menyimpan data-data perpajakan, takutnya nanti di kemudian hari, nah itu tadi 2019 baru diterbitkan SP2DK 2023, jadi memang dalam rentan waktu 5 tahun itu harus menyimpan data-data Iya, terkait betul sekali, Mbak Caca. perpajakannya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah menyimpan nih data-data terkait Iya. perpajakan, kira-kira yang harus disimpan ini data apa aja, Mas Pak? Secara umum, secara sederhana ya Mbak Caca ya. Yang pertama, semua SPT ya, baik itu SPT tahunan, SPT masa, ataupun bukti-bukti transaksi disimpan dalam jangka waktu 5 tahun. Sehingga tatkala ada himbauan dari kantor pajak, maka wajib pajak bisa melakukan tanggapan melalui klarifikasi dengan data yang dia miliki. Nah, kalau misalnya nih Mas, Iya. ada kawan pajak di sini terdaftar di KW Malang Utara. Baik, Mbak Caca. Tapi kebetulan namanya orang ya mobile ya, Mobile sekali. di Jakarta misalnya. Iya. Kalau misalnya seperti itu nih, kira-kira wajib pajak ini harus datang ke Malang atau bagaimana ya Mas? Oh baik Mbak Caca, kita sampaikan tanggapan atas SP2DK atau himbauan itu bisa secara tertulis Mbak Caca. Oke. Gitu, bisa juga disampaikan secara langsung, bisa juga yang bersangkutan hadir di KPP di mana dia terdaftar. Yang penting gimana atas klarifikasi yang disampaikan oleh seorang AR dengan terbitnya SP2DK bisa ditanggapi oleh si wajib pajak. Karena pilihan dari SP2DK itu apakah itu di close sesuai tanggapan dengan melalui pembetulan atau close secara keseluruhan atau juga nanti usulannya pemeriksaan, kurang lebihnya seperti itu Mbak Seperti Caca. itu. Jadi memang nggak saklek, maksudnya fleksibel ya, bisa Iya, kalau misalnya fleksibel wajib banget. pajaknya itu nggak ada lagi di Malang, itu juga bisa surat tertulis Betul tadi sekali, ya. iya. Atau kalau memang bisa hadir juga langsung datang ke KPP Malang Utara menemui dengan AR-nya juga. Oh ya Mas, kalau di surat itu ada jangka waktunya nggak ya Mas ya? Ada Mbak Caca, kurang lebih sekitar 14 hari kerja di sana. 14 hari kerja Tanggal surat itu dikirim Mbak Caca. sejak tanggal surat itu dikirim. Jadi wajib pajak itu memang harus merespon ya, ketika dari 14 hari kerja itu wajib pajak harus merespon. Kalau misalnya sampai 14 hari kerja nih wajib pajak masih belum merespon, gimana Mas? Kalau kondisinya seperti itu, maka AR biasanya melakukan perpanjangan jangka waktu maksimal 7 hari kerja. 7 hari kerja sejak 14 hari kerja tersebut. oh jadi diperpanjang, bisa dibilang 21 hari ya. Betul dari sekali. awal tadi ya, Iya. 21 hari. Nah, kalau ada juga nih wajib pajak kan mungkin sampai 21 hari kerja itu masih juga belum respon Masih belum ya. respon gitu Nah, ya. itu gimana Mas? Biasanya seorang AR itu sesuai tugas pokok dan fungsinya yang diatur PMK 45 tahun 2001, mereka membuat berita acara tidak ditanggapinya SP2DK. Oh, gitu. Nah, dari dampak berita acara tersebut, maka dituangkan dalam bentuk LHP2DK. Apa itu LHP2DK? Laporan hasil permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Yang nanti wujudnya bisa nanti SP2DK tersebut diusulkan pemeriksaan atau hal yang lainnya seperti itu. Oh gitu. Jadi pada intinya kalau dari kawan pajak di sini sih yang penting ketika mendapat surat itu merespon. Kalau misalnya nanti tidak merespon ya bisa dibilang akan timbul pemeriksaan gitu. Betul ya. sekali, Oke, iya. seperti itu. Nah, kalau tadi kan kalau wajib pajak itu tidak hadir nih. Betul. Nah, kalau misalnya sudah hadir, jadi data-data yang perlu disiapkan apa aja? Data-data yang perlu siapkan yang pertama adalah misalkan untuk tahun pajak 2019, data yang perlu siapkan pertama adalah SPT tahunan, SPT masa, sama bukti-bukti transaksi selama tahun pajak 2019 Baca. Oke. Misalnya tadi nih ada biaya-biaya yang bisa dibiayakan dan juga biaya-biaya yang tidak bisa dibiayakan nih. Berarti wajib pajak itu berarti ketika membuat biaya perpajakan tuh harus dirinci ya, sebenarnya biayanya itu apa aja. Nggak bisa cuman satu gelondongan gitu biaya dibiayakan. gitu, Iya. seperti itu. Jadi biar jelas ya mana Iya. biaya yang bisa dibiayakan sebagai perpajakan atau dikoreksi fiskal dan Iya. ada juga yang nggak bisa gitu ya. Iya. Baik, saya sampaikan Mbak Caca. Akuntansi ada dua, ya, akuntansi komersial sama akuntansi fiskal. Betul. Ada biaya bisa dibiayakan,
sama biaya yang tidak bisa dibiayakan. Kalau biaya yang bisa dibiayakan ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, yang tidak bisa dibiayakan ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Intinya nanti kalau pada dasarnya secara komersial semua biaya bisa dibiayakan, tapi secara fiskal belum tentu. Ada hal-hal yang membatasi di situ. Nah, akhirnya munculnya korelasi positif di situ. Sehingga laporan keuangan fiskal sama komersial pasti beda. Karena dampak adanya biaya yang bisa dikurangkan sama tidak bisa dikurangkan. Nah, hal itu harusnya semangat wajib pajak harus paham. Sehingga meminimalisir biaya yang tidak bisa dikurangkan. Sehingga ada keseimbangan antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Sehingga tidak memberatkan wajib pajak secara pembayaran pajaknya atau pajak yang terutangnya. Wah, udah cukup banyak sekali ya. Tadi kita membahas mengenai SP2DK dari yang awal, SP2DK itu apa, mengapa terbit SP2DK, responnya kawan pajak di sini kalau misalnya udah mendapatkan SP2DK itu harus bagaimana, sampai teknis ya tentang biaya-biaya yang bisa dibiayakan dan tidak ya. Betul sekali. Nah, jadi udah kesempatan luar biasa, kita bisa berguru langsung nih ke Pajakpedia-nya KPP Pertama Malang Utara. Nah, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas Wahid atas kesempatannya. Sama-sama Mbak Caca. Sharing bersama kawan pajak semuanya. Baik. Ya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa berguru lagi ya terkait hal-hal yang lainnya. Cukup sekian dari podcast kali ini. Untuk update informasi perpajakan, silakan follow media sosial KPP Pertama Malang Utara, Instagram dan Twitter di Pajak MLG Utara, dan juga YouTube dan Facebook di KPP Pertama Malang Utara. Dan tunggu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Caca.